Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Kamis 13 Juli tahun 2023. Dan tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang kita boleh rasakan hingga di pagi hari ini. Pekabaran firman Tuhan yang hendak kita dengarkan pagi ini dengan judul Menyenangkan Orang Lain, Tujuan Hamba Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah kiranya pekabaran firman-Mu adalah roti hidup yang akan menjadi kekuatan kami sepanjang hari ini. Bahkan itu akan terus menjadi bagian kami sepanjang hidup kami. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami, dan hamba yang membawakan pekabaran ini biarlah boleh dituntun oleh Tuhan menjadi berkat bagi para pendengar di mana saja berada. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan judul Menyenangkan Orang Lain, Tujuan Hamba Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 24. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Orang yang mengikuti tuntunan ilahi telah menemukan satu-satunya sumber karunia yang menyelamatkan dan kebahagiaan sejati, dan telah beroleh kuasa untuk berbagi kebahagiaan ke sekitarnya. Engkau ditempatkan di atas dunia ini bukanlah semata-mata untuk memeriksa diri, menggali dan membangun, bekerja keras dan memintal, tetapi untuk membuat kehidupan gembira, riang, dan indah dengan kasih Kristus, seperti bunga-bunga untuk menggembirakan kehidupan orang lain oleh pelayanan. Tak satu pun yang hidup untuk kepentingannya sendiri, kecuali hati manusia yang mementingkan diri. Tidak seekor burung yang terbang di udara, tidak seekor binatang yang bergerak di atas tanah yang tidak mendatangkan kebahagiaan kepada sesuatu makhluk lain. Tiada sehelai daun yang di hutan atau rumput yang biasa sekalipun yang tidak mempunyai peran. Tiap pohon, belukar dan daun menyumbangkan unsur hidup, yang tanpa itu baik manusia maupun binatang tidak dapat hidup. Sebaliknya, manusia serta binatang melayani kebutuhan hidup pohon, belukar, dan daun. Bunga-bungaan menghamburkan semerbak harum serta memamerkan keindahannya guna berkat bagi dunia. Matahari memancarkan cahayanya untuk menggembirakan ribuan dunia. Lautan, yakni sumber segala mata air kita itu, menerima semua air, sungai dari segenap negeri, tetapi menerima untuk kemudian memberi. Berusaha untuk membuat diri Anda bahagia adalah pekerjaan yang buruk, bisnis yang tidak menguntungkan. Kebahagiaan terbesar yang dialami adalah dalam melakukan kebaikan bagi orang lain, dalam membuat orang lain bahagia. Kebahagiaan seperti itu akan bertahan lama. Seorang pengikut Yesus yang sejati, dia akan membuat orang lain bahagia tanpa motif. Ingat, tanpa motif. Karena banyak di atas dunia ini seseorang melakukan sesuatu kepada orang lain karena pasti ada motif. Motifnya untuk dia diketahui orang bahwa dia baik kepada orang lain. Dia baik kepada sesamanya manusia. Nah, ini motif yang salah. Memang kita akan diceritakan oleh orang lain, oh dia ini baik. Tetapi motif kita bukan untuk diceritakan oleh orang lain bahwa kita ini baik. Tetapi motif kita adalah untuk menyenangkan hati Yesus, menyenangkan hati Tuhan, karena ini teladan Yesus. Kita selalu mengikuti cerita di Alkitab. Yesus menyembuhkan orang, dan ketika mujizat kesembuhan terjadi, orang itu datang kepada Yesus berterima kasih, dan Yesus katakan, jangan cerita hal ini kepada orang yang lain. Tetapi justru sebaliknya, yang terjadi adalah orang itu menceritakan kebaikan Yesus kepada orang lain, tidak diminta oleh Yesus. Tetapi orang itu sendiri oleh karena sukacita dia ceritakan kepada orang yang lain. Jadi kalau kita melakukan seperti yang Yesus ajarkan ini, maka ini akan adalah satu kebahagiaan
kebahagiaan yang tiada tara dalam hidup kita. Menyenangkan orang lain adalah tujuan daripada seorang hamba Tuhan. Apa ini maksud dengan hamba Tuhan di sini? Ini bukan ditujukan kepada pendeta, ini ditujukan kepada ketua jemaat, ini bukan ditujukan hanya kepada para pelayan jemaat, tetapi hamba Tuhan adalah seorang yang mengatakan dia adalah murid Yesus, dia adalah pengikut Yesus, dialah anak Tuhan. Itu sebabnya pekabaran ini bagi siapa saja. Kalau kita menyenangkan orang lain, maka kita akan membawa berkat bagi orang lain itu, dan itu akan menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Kalau saya punya sesuatu, dan itu saya lihat itu lebih, bagikanlah itu kepada sesama saudara. Maka dengan demikian, orang lain di sekitar kita juga merasa terberkati dengan kehidupan kita. Dan ketika kita memberikan sesuatu kepada mereka, bukan motif untuk kita dikenal oleh banyak orang, kita diagung-agungkan oleh banyak orang, bahkan disembah-sembah seperti dewa. Tetapi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, mungkin bagi kita itu tidak berharga, tapi bagi dia sangat berharga. Lalu dia katakan, terima kasih, semoga Tuhan memberkati Anda. Maka saudara sementara didoakan oleh orang yang saudara berikan sesuatu tersebut. Kiranya pekabaran pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Pelihara kami dengan kasih dan cinta-Mu, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia, meneladankan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami, dan orang lain di sekitar kami bahagia oleh karena kami boleh berbagi dengan mereka, dan Tuhan dimuliakan dalam segala sesuatu yang kami kerjakan itu. Pelihara kami hari ini. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami tidak berjalan sendiri, tetapi selalu dengan Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian pekabaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.